Pria ini bernama Slater. Dia adalah seorang pria kaya raya terkenal, pemilik perusahaan besar bernama King Tech, dan mempunyai hobi liburan yang selalu dia publikasikan di berbagai media sosial. Kemudian scenes berpindah pada seorang wanita yang bernama Frida, yang kehidupannya berbanding terbalik dengan Slater yang tajir melintir. Sehari-hari Frida bekerja sebagai waiter di sebuah hotel bersama sahabatnya yang bernama Jess. Dengan jam kerja yang panjang namun gaji yang pendek, sudah lama Frida ingin sekali pergi liburan untuk sejenak melepaskan kesibukan dan rasa lelahnya selama ini. Namun karena memang gajinya yang pas-pasan, jangankan liburan, bayar kosan aja kadang telat. Karena hal itu, Frida sangat terobsesi dengan kehidupan Slater dan selalu menonton video liburannya di media sosial. Frida juga sering berhayal bagaimana dia menjadi istrinya Slater yang hidupnya mewah dan tentu saja dia tak perlu kerja keras, hanya perlu menghabiskan waktunya dengan liburan, belanja, dan makan enak. Suatu hari Frida dan Jess dibuat sibuk karena hotel tempat mereka bekerja disewa oleh seseorang untuk melakukan pertemuan. Stop giving away your power. Yang ternyata orang yang menyewa hotel tersebut adalah Slater. Mengetahui bahwa pria idamannya ada di hotel tempat dia bekerja, sesekali Frida curi-curi pandang di tengah kesibukannya. Merasa itu kesempatan yang langka, Frida dan Jess nekat menyamar menjadi tamu undangan untuk mendekati Slater. Namun saat tengah berjalan, karena tidak biasa memakai sepatu hak tinggi, Frida pun terjatuh hingga membuatnya malu setengah mati. Namun karena kejadian itu, Slater datang dan mendekati Frida lalu membantunya kembali berdiri. Bahkan tanpa diduga, Slater mengajak Frida dan Jess untuk bergabung bersama tamu VIP dan mengenalkan mereka pada tamu VIP lainnya. Yang pertama ada Cody, seorang koki ternama sekaligus teman kecilnya Slater. Kemudian ada Vic, dia adalah tangan kanannya Slater di perusahaan. Lalu ada Tom yang seorang aktor terkenal. Kemudian Lucas yang seorang pengusaha muda yang digadang-gadang akan menguasai perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Dan yang terakhir bernama Stan, dia adalah pengawal pribadi Slater. Setelah mengenalkan koleganya itu, Slater memberitahu Frida bahwa setelah acara ini, Slater dan semua koleganya akan pergi liburan ke pulau pribadinya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba sekretaris Slater yang bernama Stacy mengingatkan Slater untuk segera berangkat ke pulau pribadinya. Dan entah mimpi apa semalam, Frida dan Jess diajak untuk ikut bergabung dalam acara liburan tersebut. Tentu saja Frida dan Jess langsung menerimanya, karena itulah yang selama ini mereka impikan. You guys wanna come? Singkat cerita, semuanya sudah tiba di pulau pribadi milik Slater. Rupanya tak hanya Frida dan Jess yang mendapat undangan untuk bergabung, ada juga wanita-wanita lain. Di antaranya ada dua orang pengusaha cantik bernama Heather dan Camilla. Juga bintang reality show yang saat ini diam-diam tengah mendekati Slater bernama Sarah. Karena semua orang pergi ke pulau itu untuk liburan, maka semua orang diminta untuk menyerahkan handphonenya masing-masing agar terbebas dari gangguan pekerjaan. Ditambah lagi di pulau tersebut sinyal seluler tidak stabil, bahkan terkadang tidak ada. Jadi membawa handphone takkan terlalu berguna. Bahkan mereka sengaja diisolasi dari dunia luar hanya untuk fokus berpesta. Dan semua tamu di sana tidak perlu memikirkan masalah biaya karena semuanya ditanggung oleh Slater. Bahkan semua keperluan dan layanan sudah tersedia di sana. Dan tak kalah mengejutkan bagi Frida dan Jess, karena semua tamu diberi hadiah berbagai outfit mewah, termasuk parfum khusus yang terbuat dari tanaman langka yang ada di pulau itu. Saat Frida tengah berganti pakaian, tiba-tiba Frida dikejutkan oleh seorang pelayan yang memanggilnya si kelinci merah seolah sudah mengenal Frida. Namun saat itu sang pelayan langsung pergi karena Frida tidak menghiraukannya. Pucuk dicipta ulam pun tiba, begitu peribahasa yang menggambarkan perasaan Frida saat ini. Karena Slater, pria yang dia kagumi selama ini, memilih untuk menghabiskan waktu bersama Frida. Bahkan Slater secara terang-terangan memuji kecantikan Frida
yang tentu saja membuat hati Frida merasa berflower-flower. Saking dekatnya komunikasi di antara mereka, sampai-sampai Slater mau berbagi food rasa surawung kesayangannya dengan Frida. Namun semua itu mengundang kecemburuan bagi Sarah. Dan dimanapun kita berada, selalu saja ada penjahat atau musuh dalam selimut dalam tongkrongan, yaitu para mafia yang doyan udut tapi jarang punya pematik apinya, hingga terbiasa minjam atau jadi garsin alias garong bensin. Karena hal itu, seringkali kita menandai benda tersebut dengan menuliskan nama atau dengan cara lain, walaupun terkadang benda itu tetap saja hilang. Pada malam harinya, sebelum pesta dimulai, semuanya menikmati makan malam yang disediakan oleh Cody. Saking enaknya masakan Cody, sampai-sampai Frida tak sadar bahwa dia telah mengotori bajunya dengan saus. Setelah itu mereka pun berpesta dan minum-minum sampai tolol. Bahkan mereka juga menikmati jenis narkoboy baru yang digadang-gadang jauh lebih menenangkan daripada kucubung. Hingga malam itu semua orang sangat menikmati pesta hingga larut malam. Singkat cerita, Frida memutuskan untuk istirahat, namun sebelum tidur, Frida terkejut karena noda saus di bajunya tiba-tiba menghilang. Namun karena terlalu pusing dan lelah, Frida pun langsung tidur. Hari demi hari, mereka menghabiskan waktu dengan bersantai, berpesta, yang membuat mereka benar-benar melupakan habitat asli mereka, yang biasanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kini mereka bebas melakukan apa saja seperti layaknya di surga. Namun semuanya perlahan berubah ketika pada suatu malam, tiba-tiba tangan Jess digigit oleh seekor ular. Namun saat itu Slater meyakinkan Jess bahwa di pulau itu tidak ada ular berbisa. Jadi ular yang menggigit Jess adalah ular tangga yang tidak berbahaya, dan Jess hanya perlu beristirahat saja. Sejak saat itu, Frida menyadari bahwa tingkah laku Jess mulai berubah. Karena Jess terlihat panik dan selalu berkata bahwa ada yang aneh dengan pulau dan orang-orang yang ada di sana. Kemudian Jess mengajak Frida untuk keluar dari pulau itu. Namun Frida mencoba untuk menenangkan Jess dengan mengingatkannya bahwa liburan yang seperti inilah yang selalu mereka impi-impikan. Jadi sayang rasanya jika semuanya harus berakhir sampai di sini. Merasa apa yang dikatakan oleh Frida memang benar, akhirnya Jess pun memutuskan untuk tetap lanjut. Namun saat Frida dan yang lainnya berpesta, Jess lebih memilih untuk duduk sendiri sambil menatap langit. Namun entah karena efek gigitan ular tadi, tiba-tiba saja hidung Jess mengeluarkan darah. Lalu setelah itu ngehulang tarik setarik-tariknya. Pada esok harinya, setelah bangun pagi terus mandi kemudian gosok gigi dan tak lupa membereskan tempat tidur, Frida pun berniat untuk jalan-jalan. Namun saat itu, Frida melihat ada seorang pelayan tengah melakukan sesuatu di gudang. Karena sedang gabut, Frida pun mencoba untuk melihatnya. Setelah masuk ke dalam gudang, Frida melihat ada sebotol minuman, merasa si pelayan tengah happy-happy seorang diri. Frida pun iseng mencicipi minuman tersebut. Namun alangkah terkejutnya Frida setelah tahu bahwa minuman yang dia cicipi adalah bisa ular yang tengah dikumpulkan oleh si pelayan itu. Lalu setelah meminum bisa ular tersebut, kini Frida seringkali mendapatkan penglihatan-penglihatan aneh. Bahkan di setiap bangun tidurnya, Frida selalu menemukan kuku-kukunya penuh dengan pasir. Padahal Frida selalu merawatnya. Namun meski berusaha keras, Frida tetap saja tidak bisa mengingat apa yang sudah terjadi. Hingga membuat Frida mulai tidak bisa menikmati liburannya karena kebanyakan melamun. Hingga saat Frida dan yang lainnya tengah bermaskeran, saat itu Frida melihat bensin warna kuning seperti miliknya Jess. Dan seketika itu Frida tersadar bahwa dia tidak melihat Jess. Namun ketika bertanya kepada ladies yang lain yang ada di sana, anehnya mereka mengaku tidak pernah mengenal wanita yang bernama Jess. Begitu juga di pulau ini. Merasa ada yang tidak beres, Frida pun langsung pergi mencari Jess. Namun alangkah terkejutnya Frida saat itu karena kamarnya Jess sudah beralih fungsi menjadi sebuah gudang. Hingga di keesokan harinya,
Frida hanya mengurung diri di kamarnya. Khawatir dengan keadaan Frida, Sarah pun datang menemui Frida yang akhir-akhir ini kelihatan murung. Saat itulah Frida menceritakan tentang keanehan-keanehan yang ada di pulau itu. Secara kebetulan, hal itu diperkuat tak kala Frida menemukan pisau Jepang milik Cody di kamar mandinya. Persis seperti pisau yang dipegang oleh Jess di dalam penglihatannya. Rupanya Sarah juga merasakan hal yang sama karena dia juga tidak bisa mengingat semua yang sudah terjadi. Bahkan Sarah juga menunjukkan luka memar yang ada di tubuhnya. Namun Sarah juga tidak bisa mengingat bagaimana dia bisa mendapatkannya. Hingga Frida dan Sarah menduga bahwa Slater dan teman-temannya telah memanipulasi ingatan mereka dan telah melakukan sesuatu yang buruk terhadap mereka. I knew it was too good to be true. Saat itu Frida teringat pada narkoba yang setiap malam mereka gunakan. Dan mungkin karena itu mereka tidak bisa mengingat semua yang terjadi. Frida juga yakin bahwa efek narkoba itu bisa hilang setelah terkena bisa ular. Karena Frida mulai bisa mengingat sesuatu setelah meminum bisa ular seperti yang dialami oleh Jess yang kala itu digigit oleh seekor ular. Untuk lebih meyakinkan, Sarah kemudian mencoba meminum sedikit bisa ular yang dia curi dari gudang. Setelah itu mencampurkannya ke dalam tequila yang diminum oleh Heather dan Camilla. Lalu tanpa diduga, datang Stacy yang juga ikut bergabung, juga ikut meminum tequila itu. Dalam keadaan mabuk, Stacy mengatakan kegiatan yang saat ini Slater dan teman-temannya lakukan, yaitu berlayar ke tengah laut untuk memancing ikan. Mendengar hal itu, Frida menggunakan kesempatan tersebut untuk menyelinap ke kamarnya Slater dan membobol lemari tempat di mana Slater menyimpan HP Frida dan yang lainnya. Sementara di luar, Sarah tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidungnya seperti yang dialami oleh Frida dan Jess yang menandakan bahwa racun ular sudah bereaksi menangkal efek narkoba yang bisa mencuci ingatan. Hingga saat ini, ingatan Sarah pun telah kembali. Dan saat para pria kembali dari kegiatan memancingnya, Sarah pun segera memberitahu Frida dengan sebuah kode. Smoker. Bad blood! Bad blood! Mengerti bahwa itu tanda bahaya, Frida pun memutuskan untuk bersembunyi di bawah meja yang ada di kamar Slater. Di tempat persembunyiannya, Frida mengeluarkan darah dari hidungnya. Dan saat itulah, ingatan Frida benar-benar kembali sepenuhnya. Frida bisa mengingat semua yang telah dia dan ladies-ladies lain alami di pulau itu. Bahwa setiap malam setelah berpesta, Slater dan teman-temannya memburu mereka untuk disiksa dan digabrut secara bergantian. Frida juga ingat bahwa Slater telah menghabisi Jess tepat di depan matanya karena Jess bisa mengingat semua kejadian setelah digigit ular. Pada malam harinya, seperti biasa sebelum berpesta, semuanya menikmati makan malam. Saat itu Slater sempat merasa curiga melihat gelagat Frida dan Sarah. Menyadari hal itu, Frida dan Sarah berusaha untuk bersikap seperti biasa untuk menghilangkan kecurigaan Slater. Dengan menari, berpura-pura menikmati pesta, namun secara diam-diam, Frida menyembunyikan alat pembuka tutup botol untuk jaga-jaga. Dan saat Slater akan memulai pesta gabrut masalnya, tiba-tiba Heather dan Camilla mengeluarkan darah dari hidung mereka, yang membuat ingatan mereka kembali. Tak terima dengan semua yang mereka alami, Heather dan Camilla melakukan pembalasan hingga membuat Vic dan Cody terluka parah. Sayangnya dalam kejadian itu, Heather dan Camilla harus tewas di tangan Stan dan Slater. Sementara Frida memutuskan untuk kabur meski akhirnya Stan berhasil memojokkannya. Dan saat Stan hampir saja menghabisi Frida, untungnya Sarah keburu datang membantu. Tak ada pilihan lain. Setelah itu Frida dan Sarah memutuskan untuk membrutal karena mereka tidak mungkin kabur dari pulau itu. Lalu Sarah menghabisi Cody. Sementara Frida menghabisi Stacy. Dan tepat saat Lucas membuka pintu, dia pun tewas ditembak oleh Sarah.
Namun saat Frida menyerang Slater, sayangnya dia gagal, malah Slater yang menghajar Frida habis-habisan. Dan saat kepala Frida terbentur ke lantai, saat itu Frida teringat ternyata dulu Frida pernah datang ke pulau itu. Itulah yang menjadi alasan kenapa pelayan di sana menyebut Frida dengan sebutan kelinci merah, karena dulu Frida datang dengan cat kuku bergambar kelinci merah. Setelah mengikat Frida, Slater pun mengejar Sarah. Sayangnya saat Sarah bersembunyi di dalam kolam, Slater berhasil menemukannya, lalu mengikat Sarah dan membawanya pada Frida, bermaksud untuk menghabisi Sarah di depan mata Frida. Namun sebelum itu, Slater menghisap vote kesayangannya, dan saat Slater akan menghabisi Sarah, tiba-tiba Slater merasa pusing dan terjatuh. Kemudian dia tiba-tiba lupa apa yang sudah terjadi. Rupanya tadi, selama Slater mengejar Sarah, Frida berhasil melepaskan ikatan dengan pecahan kaca. There's a version of this where we're all just Mencampur liquid vote milik Slater dengan narkoboy penghapus ingatan, hingga membuat Slater melupakan semuanya. Lalu tak lama setelah itu, Slater pun jatuh pingsan. Setelah itu Frida dan Sarah membakar villa milik Slater bersama jasad semua orang yang sudah tewas. Namun Frida sengaja tidak menghabisi Slater karena dia punya rencana lain untuk balas dendam. Hingga beberapa hari kemudian, Slater kembali membuat pertemuan di hotel tempat dulu Frida bekerja. Saat itu Slater bertemu dengan Dr. Rich yang mengetahui kegiatan Slater di pulau pribadinya. Namun saat Rich menanyakan kabar tentang semuanya, Slater seperti kebingungan dan tidak bisa menjawab karena dia lupa semuanya. Yang Slater ingat bahwa saat ini dia sudah menikah dengan Frida. Rupanya Frida menjadikan Slater sebagai boneka mainannya dengan terus mencekokinya dengan narkoboy pencuci ingatan untuk menguasai semua harta dan perusahaannya. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film Blink Twice 2024. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.